Aku tuh pernah punya pengalaman tentang alien. Alien ini tuh ketika aku tuh di masa-masa aku lagi terpuruknya. Sebenarnya sih sudah lama, semenjak aku mungkin pada saat setahun atau 2 tahun lalu ya. Semenjak aku tuh masih live di Twitch gitu. Dan mungkin saat itu tuh aku masih belum ngeh atau itu tuh seperti apa dan itu maksudnya apa dan mereka maksud mau apa kepada aku, dan aku ngerasa itu kayak lalu lalang saja dan aku kayak ignore kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu, mungkin karena mereka itu pintar kali ya, karena mereka tuh punya apa ya, pengetahuan yang di atas rata-rata kayak gitu loh daripada manusia. Tidak tidak se primitif seperti kita kayak gitu. They know how to play politics. Ini baru ketahuan seiring berjalan ketika aku di tahun ini, ketika aku bertemu dengan seseorang yang berhubungan dengan takdir aku lah kayak gitu. Dan disitulah aku kayak baru kebongkar satu-satu kenapa sih apa yang terjadi sama diri aku. Karena pada saat itu sebelumnya memang aku tuh lagi pusing, sedang mengalami atau menghadapi sesuatu. Ini semua ketahuan setelah aku di awal tahun ini ketemu dengan salah satu orang yang memang berhubungan dengan takdir aku. Nah, anggap saja ini orang yang memang tanpa sengaja aku ketemu kayak gitu. Dan itu malah ngebongkar banyak hal di dalam kehidupan aku. Dan itu ngebongkar dengan masalah-masalah yang aku hadapi juga dari tahun sebelumnya. Karena aku juga banyak yang bingung terjadi apa sih sebenarnya yang terjadi sama aku di tahun 2024 itu, dari bulan April Maret kayak gitulah, Maret April kayak gitulah, sampai akhir tahun itu tuh aku bingung ini kenapa sih gitu, apa yang terjadi, yang dimana aku tuh bingung karena informasinya kayak susah untuk aku cerna kayak gitu. Awal mulanya dari situ, satu-satu perlahan-lahan, terus nggak kelamaan berhubungan dengan alien, masuk ke chapter alien. Nah pada saat alien itu tuh aku baru ngeh, oh kalian itu tuh ada hubungannya ya sama apa yang terjadi sama aku selama ini. Kalian tuh banyak hal, kalian tuh melakukan banyak ini itu ya, kalian tuh ada body politik terhadap aku ya, kalian tuh ada begini-begini ya, kalian tuh ada sesuatu hal yang kalian lakukan tanpa sepengetahuan aku. Ya kalian tahu lah ya, kalau di film-film tuh seperti alien diam-diam mengambil sesuatu, mencuri sesuatu, mencuri binatang atau mencuri manusia kayak gitu, diculik kayak gitu loh. Semacam itu guys. Tetapi permasalahannya sih bukan aku yang culik ya, bukan badan aku, tapi energi. Semacam bagian diri aku tanpa sepengetahuan aku. Itu, dan aku ngerasa tuh kayak normal-normal aja. Tapi emang kerasa itu setelah aku tuh kok rasanya kayak ada yang hilang ya, kok aku ngerasa kok ada yang berubah ya, kok aku ngerasanya seperti kayak nggak bisa mengingat yang ke arah sana ya, atau aku tuh kok aku tidak seperti ini lagi ya dulunya gitu, kayak ada bagian aku yang hilang kayak gitu. Tapi ya aku masih punya akses itu, kalau aku ingat ya masih ada kayak gitu, masih bisa. Semacam kayak karakter diri aku, sifat aku, hati aku, perasaan aku, feeling aku kayak gitu. Ya tujuannya pada saat itu aku nggak tahu untuk apa pada saat itu ya. Nah seiring berjalan aku tuh ngebongkar satu-satu dengan mereka, apa yang terjadi dengan aku, sampai satu titik, oh kalian itu tuh melakukan semuanya itu untuk research. Oh kalian itu semuanya melakukan ini tuh untuk meneliti aku, siapa aku dan kenapa aku bisa seperti ini. Dan kalian tuh bingung kok aku bisa sebegininya gitu loh, bisa sampai maaf ya, mungkin aku tuh suka mendengarkan apa kata para guides aku, dan aku tuh dari diri aku juga, aku bukan tipe orang yang memang pesimis. No, I have that gitu loh. Aku punya pesimisme itu di masa lalu, tapi itu di masa teenager aku guys. Jadi masa teenager aku udah memproses itu. Mungkin aku tipe orang yang memang tidak suka yang bertele-tele. Kalau aku ada masalah aku akan langsung selesaikan kayak gitu, karena
aku malas nunda-nunda, aku malas dengan perasaan itu yang tidak enak kayak gitu, dan aku malas kalau kayak nanti aja kayak gitu. Enggak, aku tuh adalah tipe orang yang memang kalau bisa dilakukan ya dilakukan gitu, tanpa sepengetahuan aku, tanpa kesadaran aku, kayak ngalir aja gitu guys, bukan sesuatu yang kayak harus aku dorong gitu, aku harus, enggak, gue harus melakukan itu gitu, kayak nggak harus tidak harus menyuruh diri aku gitu loh, nggak seperti itu, tapi kayak ya udah ngalir aja, terus tiba-tiba aku melakukannya aja kayak gitu. Aku tipe orangnya kayak gitu, jika aku waktunya pas, temennya pas, ya aku lakukan gitu, tanpa begonya gitu, tanpa alasan apapun gitu, langsung ngalir aja gitu, totalnya udah ngelakuin aja. Aku tipe orang kayak gitu. Jadi ya aku, dalam diri aku tuh selalu melakukan banyak proses. Jadi apa ya, kayak diam menyendiri bukan berarti sia-sia, tetapi tetap melebur, semacam itu. Jadi walaupun aku pendiam, aku tidak suka untuk keluar, aku selalu di rumah atau di kamar, sebenarnya aku memproses guys, bukan berarti kosong kayak gitu, ada banyak banget yang aku proses. Ya emang pada dasarnya kalau kalian ingin memproses sebuah spiritualitas, ya kalian harus menggua sih, harus ngegoa gitu, harus menyendiri, berdiam, duduk, bermeditasi. Maka itu kalian butuh meditasi, kan meditasi itu juga adalah untuk diam, supaya kalian bisa memproses apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, apa yang kalian dapat, apa yang kalian terinspirasikan gitu, apa yang kalian tercerahkan, dan memproses itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Disebutnya proses hermiting gitu. Itu yang aku selalu lakukan tanpa aku sadar, dan aku tidak tahu itu apa dulu. Itu normal bagi aku dalam kehidupan aku. Mungkin dari situ kali ya mereka jadi bingung, para alien ini, karena mereka baru cuma ngeliat ujungnya aja gitu loh. Mereka tidak tahu proses aku tuh sepanjang itu gitu, dan ngomongin tentang jiwa aku juga, yang dimana aku tuh old soul kayak gitu. Jadi ya banyak sekali yang terjadi sekarang adalah yang mereka lihat dan apa yang mereka teliti, yaitu adalah hasil ribuan jutaan tahun mungkin after reincarnation by reincarnation by reincarnation by reincarnations. Karena kalau jujur ya, aku adalah old soul, sangat-sangat tua guys, sangat-sangat tua secara jiwa aku. Dan ya maka itu mungkin bagi kalian yang sudah melakukan tarot reading aku, maka mungkin kalian bingung kenapa aku bisa seperti itu ya. Ya mungkin itu adalah ilmu aku yang aku punya selama jutaan tahun kayak gitu, yang sudah terekam di dalam diri aku, di dalam jiwa aku, di dalam akashic record aku, di dalam versi-versi aku di zaman dahulu kayak gitu, dan higher self aku juga. Dan itu kan terekam kan secara alam, dan itu kan terekam secara alam semesta. Tuhan juga merekam itu. Jadi tidak bisa diganggu gugat lagi gitu loh, nggak bisa diutak-atik. Kalaupun aku kehilangan itu, ya itu bisa balik lagi, karena pada dasarnya ya itu adalah masa lalu aku, yang dimana itu pasti akan selalu ada di sana gitu, exist over there. Ya karena aku sudah melalui banyak proses yang dimana melupakan. So mungkin itu yang mereka cari juga, mungkin ini juga mungkin mereka dapat jawaban di sini, karena aku tahu mereka sedang mendengar sekarang. Karena dari tadi sebenarnya banyak sekali yang pengen menutup gitu informasi ini. Ya dari situ mungkin makanya aku bisa seperti ini sampai sekarang, karena ya aku selalu mendengarkan, dan aku selalu kayak mengulik diri aku, dan selalu introspeksi diri aku. Aku tuh bisa introspeksi dalam sehari itu bisa 10-20 kali guys gitu, nggak mungkin lebih dari itu, nggak cuma 1 kali 2 kali terus aku kayak cuma main seharian bengong, nggak. Aku pun kalau bengong tuh pasti mikir sesuatu, pasti aku mau proses sesuatu, terus tiba-tiba secara mendadak gitu aku mikirin sesuatu yang dimana nggak ada hubungannya apa yang sedang aku tonton atau sedang aku kerjakan. Bisa begitu guys, otak aku tuh gerak, otak aku tuh berpikir dengan cepat, dan itu sehari itu bisa berkali-kali, pembelajaran itu sehari itu bisa berkali-kali, dan itu terjadinya secara diam-diam ya, secara quiet, secara di dalam khusyuk gitu loh, secara sacred. Karena memang itu seharusnya yang terjadi guys, bukan yang loud, bukannya berbanyak bicara, bukannya aktif mencari kesana kesini, bukan mencari keluar. Karena menurut aku yang di luar sana itu hanya
adanya noise. Walaupun ya ada ilmu yang kamu dapat dari luar, tapi mostly itu harus kamu proses, harus kamu kayak saring, kalau kamu harus pilah, kayak udah memilah untuk mencari goldnya gitu, mencari emas yang kamu inginkan. Dan ini apalagi ini ngomongin tentang gold yang memang untuk kamu, karena bagi setiap orang ketika ngomongin tentang ini, goldnya ini tuh bisa berbeda guys. Kadang ini menurut kamu adalah gold, tapi belum tentu menurut aku. Dan itu menurut aku, itu nggak gold, itu ya paling cuma silver atau mungkin besi gitu, semacam itu di bawahnya. Tapi menurut kamu itu ada gold. Terus ini menurut aku adalah gold dan menurut kamu itu nyata bukan, misalnya gitu. Ya seperti itu guys. Jadi ya namanya spiritualitas itu pasti akan banyak perspektifnya, intinya itu. Nah balik lagi dengan kalian, ya mereka mungkin aneh kenapa aku bisa sebegini dan aku tuh seperti ya beda lah ya kebanyakan banyak orang kayak gitu, dan aku tuh prosesnya dibilang cepat guys gitu, secara kesadaran aku, secara ketulusan aku, secara hati aku. Dan satu hal, aku tuh tipe orang yang memang jujur, itu juga salah satunya. Dari dulu aku memang selalu jujur, sebisa mungkin aku jujur, karena aku tahu itu sangat susah kan bagi kalian, bagi manusia, kejujuran itu karena pahit. Tapi di situ juga backgroundnya adalah aku jadi sedikit punya teman guys, karena mereka semua ya dapat pahitnya gitu dari kejujuran aku. Karena aku kalau nggak serak ya aku akan jujur gitu. Dalam jujur bukan berarti memberitahu mereka gue nggak suka sama lo, nggak. Tapi aku kayak akan mencari jawaban yang pas untuk dia, tetapi itu malah jadi nusuk gitu. Malah jadi pahit atau malah jadi pedas untuk mereka, dan mereka jadi kayak cembetut, malah jadi gak enak gitu loh. Kebanyakan kayak gitu pasti orang-orang deket, orang-orang sekitar aku lah, bukan yang deket ya. Bahkan yang orang dekat pun ya mereka bisa saja gitu loh dengan aku. Dan itu pun aku melakukan tanpa sadar guys. Tiba-tiba aku nyeletuk sesuatu, atau itu pedas buat mereka. Jadi ya semacam itulah. Dan ya pada saat itu aku being honest, jujur. Itu yang aku lakukan, dan mungkin itu yang bikin aku jadi cepat secara progres aku. Ya aku sih tidak mau bragging about me ya gitu, bragging something that's about me. No, it's not about that. Tetapi ini lebih kayak contoh, lebih ke apa yang terjadi dan cerita tentang diri aku menurut kacamata aku. Dan menurut aku sepertinya sih gara-gara itu semua, karena proses itulah yang mengapa aku jadi seperti ini, dan kenapa mereka jadi pusing atau menjadi bingung dengan aku. Dan itu bikin mereka tertarik dengan diri aku gitu loh, secara energi aku, secara conscious aku, secara hati aku, secara manusianya, secara diri aku. Dan satu hal sih yang aku bingungin, kenapa ini kok diizinkan ya? Tapi kayaknya aku udah dapat jawabannya deh barusan. Karena mungkin aku salah jalan, atau mungkin aku sudah dikasih warning tetapi aku tidak mendengarkan kayak gitu. Karena jujur ini masuk karena satu orang manusia sih. Karena aku nggak tahu kenapa kalau Tuhan itu tuh tidak bisa intervensi ketika sesama manusia gitu. Nggak bisa secara langsung, karena itu kayak udah peraturannya, udah policy-nya gitu dari planet ini, dan itu harus berjalan apa adanya gitu. Dan yang terjadi sebelum-sebelumnya ya itu karena aku mengizinkan sesuatu oleh satu orang manusia yang dimana dari India. Kalau bagi kalian yang menonton konten-konten aku pasti kalian tahu ini, karena aku sempat kayak menyebut ini beberapa kali. Dan aku tuh kayak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam boundary aku lah, kayak gitu. Dalam arti awalnya sih baik, awalnya sih bagus, tapi kalau kamu kok jadi begini ya, kok agak red flag ya gitu, kok agak aneh ya gitu. Terus kalau kamu kok aku jadi begini ya gitu. Jadi kayak, terus aku juga kurang suka sih dengan cara dia kayak apa sih, Hinduismnya, tetapi Hinduismnya agak sangat, bukan fanatik ya, agak terlalu idolism banget gitu loh, gitu. Kayak
kayak apa ya, kayak dia tuh kayak memuja banget dewa-dewa tertentu, kayak semacam itulah. Kayak aku sebut aja kayak Makali, Lord Shiva, kayak gitu, dan yara. Tapi aku ngerasanya malah it's not the real one gitu loh, bukan yang benerannya gitu. Karena aku agak aneh energinya, tapi aku berusaha untuk respect dengan kulturnya. Karena saat itu juga mungkin aku masih innocent ya secara pertemanan gitu loh, karena dia ini orangnya bisa juga gitu, dan aku ngerasa kayak wah jarang nih orang yang mau kayak gini, yang bisa kayak gini, ya aku ya terima-terima aja gitu loh. Itu adalah proses aku secara pertemanan aku, karena ya mungkin itu adalah uh, apa ya, sesuatu yang tidak pernah aku sentuh gitu dalam kehidupan aku, karena mostly teman-teman aku kebanyakan pada menjauh kayak gitu, dan aku juga jadi kayak agak apa ya, loner kayak gitu, jadi kayak nggak punya banyak teman, dan bukan tipe orang yang memang suka bercengkrama dengan teman kayak gitu. Walaupun aku punya teman yang deket, pasti mereka tuh cuma bisa dihitung jari gitu guys, dan itu pun sekarang udah jarang kontakkan lagi gitu. Aku nggak tahu kabarnya gimana. So balik lagi dengan alien yang tadi, ya itulah aku ngerasa karena aku dari situ mungkin jadi masuk gitu loh, dengan akses mereka ke aku karena dari manusia ini, karena ternyata dia itu banyak sekali melakukannya di belakang lah kayak gitu, yang ujung-ujungnya adalah masuk ke alien kayak gitu. Ya itu ada alasannya guys, nanti aku akan ceritakannya gitu. Yang dimana tuh ya dia ada hubungannya terus sehingga ya masuk ke dalam diri aku, ke dalam boundary aku, bukan ke dalam diri aku ya, dalam pertahanan aku, dalam filter aku, dalam defense mechanism aku, dalam boundary aku, batasan-batasan aku, ya karena aku udah nganggap dia teman gitu. Tapi ya kita nggak pernah ketemu atau kayak gitu. Aku tuh pernah video call sama dia, tapi ternyata nih orang agak flat ya, kayak kita agak face, apa ya, poker face banget guys, nggak seperti apa yang aku bayangkan ketika dia chattingan gitu loh. Harusnya dari situ aku udah mulai red flag sih sebenarnya. Ya sudahlah, mau bagaimana gitu loh. Jadi ya yang udah terjadilah, karena aku nggak tahu tuh intensi dia tuh apa maksudnya dan kenapa, karena dia juga punya masalah dan problematika dia sendiri. Nah lanjut ke alien ini, ya mungkin dari situ jadi dapat akses, dan dari situlah aku jadi kayak kacau balau kayak gitu, dan itu mengefek kepada banyak hal terhadap keluarga aku secara astral kayak gitu, karena aku sudah menganggap mereka seperti keluarga guys. Dan disitulah mungkin awal mulanya semuanya kayak gitu. Aku tahu ini dari mana ya, aku tahu ini dari ini satu orang ini yang berhubungan dengan takdir aku, temen aku lah gitu. Dan kita memang pada saat itu memang intens sih secara pembicaraan dan hubungannya kayak gitu loh. Dan ya banyak yang terjadilah, dan itu sampai aku prosesnya sampai aku sehancur-hancurnya lah. Ya it's not like sweet at all, no. Aku ketemu dia juga punya problem sendiri guys. Jujur dia tuh datangnya pertama dari klien aku, terus malah jadi kayak begini kayak gitu. So balik lagi ke alien yang tadi, ya ujung-ujungnya lah aku mendapatkan info dari proses semua ini. Ternyata mereka itu sudah banyak sekali dan banyak sekali proses yang tanpa aku nggak tahu prosesnya bagaimana, dan tanpa aku ketahui di belakang, tanpa sepengetahuan aku, kalau mereka itu sudah memonopoli aku. Intinya itu kapitalisme dan monopoli. Ini aku sering dapatkan juga. Alien ini aliennya bukan jalan Tuhan ya guys, karena aku nggak tahu kenapa ini memang mereka semua ini tidak berjalan Tuhan lah semuanya ini. Dan mereka mainnya pintar guys gitu, diam-diam gitu. Dan cara mereka tuh gini, memonopoli, selalu kapitalisme untuk keuntungan, untuk mengkeruk, itulah intinya, untuk keuntungan mereka sendiri, untuk ya mereka sendiri sih itu juga.
Dan itu juga ada hubungan sama multiverse dan segala macam. Nanti aku ceritakan lah itu guys. Ini banyak banget pokoknya nih kayak tentang masalah peralienan kayak gini lah. Ujung-ujungnya adalah ya itu monopoli yang aku bisa konklusi ke mereka semua, karena mereka kekurangan sesuatu kayak entah apa itu, secara mungkin energi, mungkin kasih Tuhan, energi Tuhan gitu, atau mereka nyebutnya partikel Tuhan gitu. Itu yang aku sering dengar dari mereka semua, partikel Tuhan atau debu Tuhan gitu. Partikel atau debu Tuhan itu selalu kayak aku dapat yang aku lihat tuh maksudnya itu adalah kayak ini loh, kayak cahaya debu kuning menyala, dan itu tuh kayak partikel, dan itu nyala banget gitu. Nyala kuning matahari gitu loh, semacam itu. Dan itu banyak gitu kayak pasir, dan itu baru kayak terbang nanti, semacam itu guys. Itu yang disebut dengan God's particle ya, semacam itu yang kayak mereka tuh berusaha untuk mencari, dan mereka kayak kesulitan untuk mendapatkannya ya, karena pada dasarnya para alien ini aku tangkep ya, dan ini banyak guys, tidak hanya satu ya yang aku encounter, banyak banget, dan aku nggak tahu mereka bagaimana, karena pada dasarnya ya aku nggak bisa ngeliat sih kayak gitu. Mereka know how to hide themselves. Aku butuh para clairvoyants nih yang bisa melihat, yang memang powerful ya, karena aku nggak di situ, nggak powerful itu di penglihatan. Dan yang bisa aku tangkap adalah informasi yang aku bisa rasakan dan bisa aku tangkap, dan apa yang aku dengar dan secara telepatik, dan aku tanya ke Tuhan dan segala macam kayak gitu loh. Dan itu yang terjadi di sana gitu. Dan mereka tuh maunya monopoli, dan aku adalah salah satunya, dan aku jadi korban mereka kayak gitu. Jadi target yang dimana itu kayak target emas untuk mereka. Itu yang terjadi sama aku, dan itu yang mereka lakukan supaya mereka bisa memonopoli apa yang aku punya secara energi ya, energi wise gitu, secara abundance itu bukan ngomongin uang saja deh guys, tetapi ngomongin energi gitu loh, energi manusia yang memang jika orang itu benar-benar secara mindset, hati, pikiran semuanya sehat gitu dan baik, dan dia juga pintar atau dia punya banyak pengalaman, dan dia secara evolusi sudah jauh sekali gitu loh, sudah banyak lah dia lalu, itu akan powerful guys. Terlebih lagi kalau dekat dengan Tuhan, udah deh gitu. Itu yang mereka cari gitu. Karena aku tuh kayak resource yang sangat besar banget buat mereka, dan itu yang target mereka. Itu yang mereka berusaha untuk kayak mencurinya bagaimana ya, ini supaya satu-satu gimana ya, supaya aku nggak ketahuan bagaimana ya, supaya aku tuh ngerasa itu aman gitu, rasanya kayak nggak ada apa-apa. Tapi ya yang namanya aku orang sensitif dan aku di jalan spiritual ya, aku kan notice satu persatu gitu loh. Karena ya seiring berjalan kok aku ngerasa tuh makin lama makin pusing ya gitu. Makin lama kok aku makin bingung ya. Ini apa sih yang terjadi? Kok banyak yang terjadi ya gitu. Terlebih lagi aku juga punya masalah sendiri kan pada saat itu juga, dengan banyak hal yang terjadi di dalam secara astral mungkin dari kecil aku. Nah, ketika aku berusaha untuk memproses semuanya, ternyata ya mereka berusaha untuk menghijack, mencuri, bahkan mengambil keluarga aku di alam sana kayak gitu loh, dan berusaha untuk mempengaruhi mereka semua, dan yara, dan itu nanti berhubungan dengan multiverse. Itu nanti aku ceritakan lagi deh di beda video guys, karena ini akan menjadi sangat absurd dan sangat mind blowing sekali lah. Ini aku akan cerita apa adanya dan telak-telakan guys, halu-halu udah ya, udah gitu. So disitulah mereka mulai untuk memonopoli aku, dan itu kerasa ketika tahun ini. Sebenarnya aku udah ngerasain dari sebelum-sebelumnya, dan aku ngerasa ini apa yang terjadi ya, sebelum aku ketemu dengan ini teman takdir aku udah ngerasa kok aku begini ya, kenapa kok selalu begini, terus bolak-balik terus aku looping lagi ke sini lagi kok
kayak aku lemas kok, aku capek ya, ini kenapa ya. Terus aku buka kartu, aku cari, aku berusaha untuk cari-cari, intinya apa jawabannya? Body politik. Dan ketika aku dapet kata body politik itu tuh kayak tek, klik, terus kayak aku dapat informasinya ternyata banyak banget yang kayak connect. Aku tuh dapet tuh kayak benang yang sangat banyak nempel di badan aku, kayak connect gitu loh. Yang dalam arti benang itu adalah, ini adalah koneksi kamu dan siapa aja yang sedang memonopoli kamu, Alvin, gitu. Dan itu banyak banget, dan itu tidak hanya ngomongin alien, dan ngomongin demon, jin dan segala macam dan bla 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 gitu loh. Banyak banget pokoknya. Dan mereka berusaha sedemikian rupa untuk kayak mengambil jatah gitu loh. Kayak udah politik guys, itu intinya. Ngambil satu. Itu ada celah tuh, gue kalau bisa tuh ambil gitu. Ya pokoknya kalau ada celah diambil lah. Tapi di sini ada apa ya? Ada the big rulernya gitu loh, yang dimana tuh para alien ini, gitu. Nah sedangkan yang demon dan jin ini tuh mereka tuh cuma kroco-kroconya aja, gitu. Kepalanya adalah ini. Mereka lah main apa ya? Disebutnya apa tuh ya? Mastermindnya gitu loh. Mereka, karena yang aku dapat ternyata setelah aku ulik dan semuanya ini, mereka tuh berhubungan semuanya, dan para demonik jin ataupun yang bersekutu lah di dunia ini, di planet ini, secara negatif, secara untuk monopoli, secara agenda mereka untuk memonopoli supaya kita semua stagnan, itu ada hubungannya sama alien, ada kerjasamanya dengan para alien. Ternyata sedalam itu guys, tidak sesimpel itu, banyak sekali gitu. Aku tidak ngomongin tentang Antartika ya, ini ngomongin semuanya. Pokoknya yang aliennya itu adalah apa ya, terasingkan, terbuang, bahkan beda universe. Yang universe ini mungkin mereka punya problem mereka sendiri, dan mereka tuh tidak punya sesuatu yang kita punya di sini, kayak gitu, secara alam semesta mereka itu guys. Dan mereka tuh kayak berusaha untuk mengambil sesuatu dari sini, karena aku sempat melihat ada sebuah crack space and time kayak gitulah, sebuah fabrik dimensi kayak gitu. Kayak aku ngeliat tuh kayak kaca pecah gitu loh, terus kayak yang gantung gitu, bagian kacanya masih nempel barely gitu loh. Ya itulah, pokoknya semacam itulah. Itu aku ceritakan nanti lah ya guys. Intinya adalah mereka untuk memonopoli, intinya adalah untuk mengambil resource gitu loh. Dan setelah aku ulik-ulik lagi lebih dalam lagi, ternyata wah banyak ya. Ternyata tidak hanya aku saja, banyak. Aku tuh hanya salah satu yang terbesar, dan ini banyak manusia, dan bahkan mereka pun tidak sadar. Hanya aku mungkin, atau mungkin ada beberapa yang sadar juga. Aku yang sadar dari secara korban mungkin, karena aku ya I'm introspect myself gitu loh, dan mereka tuh pinter banget untuk menjaga ini supaya aku tuh tidak tahu, supaya aku tuh tidak notice. Walaupun aku notice, mereka kayak nutup lagi, karena itu yang mereka lakukan selama 4 bulan dari tahun ini. Aku tahu ditutup lagi, aku tahu ditutup lagi, terus-terusan gitu, kejar-kejaran mainnya. Udah kayak kejar-kejar kucing guys, udah kejar-kejaran kucing kayak gitu. Aku tahu ditutup lagi, aku bangun, awaken, aku ditutup lagi. Mereka selalu ada caranya supaya aku tuh vibrasinya turun, supaya aku tuh tidak mengingat, supaya aku tuh lupa, supaya aku tuh tidak bisa akses ke sana. Ketika aku mau ngomong ini aja, aku susah untuk mengakses memori ini. Baru pada saat aku doa sama Tuhan, alam semesta, baru aku bisa lancar ngomong ini. Karena aku nggak tahu gimana caranya, mereka tuh bermainnya energi. Dan itu tuh udah kayak mainnya fundamental guys, secara alam semesta ini. They know what they're doing. Karena ya ilmu mereka udah advance gitu. Mainnya udah energi guys, dan energi ini tuh frekuensi ya, maksud aku. Itu udah fundamental guys, fundamental banget. Dan itu tuh wah, kalau kalian iman secara, bukan iman agama ya, tapi iman secara hati kalian tidak kuat, udah deh. Aku tuh pernah dengar dari Koh Willy kan, ini aku ngambil dari kutipan dia aja ya. Ya salah satu konten dia, apa si Keris ya yang bilang ya, Keris deh.
Oh, pokoknya pernah deh nonton itu ngomongin tentang alien yang dimana tuh ngasih tahu tuh salah satu entitas penjaga mereka, guardian mereka. Willy, kalau kamu kalau ke sana ke bulan, kamu akan menghadapi musuh yang akan lebih berbeda lagi. Dan aku ngerasanya itu yang terjadi sama aku selama ini. Cuman posisinya adalah aku jadi korban. Gitu. Itu yang terjadi mereka semua itu. Karena jujur, yes, it's a tough enemy. Tough enemy karena mainnya mereka tuh udah main frekuensi, main fundamental alam semesta ini, sudah paling basic dan paling paling kecilnya gitu, bukan paling kecil, paling the fabric itself gitu loh, kayak udah ngomongin time, space, and frekuensi kayak gitu loh. Mungkin time and space mereka tuh masih ya tidak se-advance itulah ya, tapi frekuensi ini guys, wah mereka ini deh jago banget gitu. Mereka tuh punya banyak sekali pengetahuan di situ yang aku rasa frekuensi gitu, frekuensi yang dimana kita secara manusia kita masih belum begitu tahu kan tentang itu, tentang frekuensi, magnetisme, dan gravitasi dan nyara-nyara. Kita tahunya itu adalah eksis saja. Kita nggak tahu bagaimana mengeksploitasi atau memonopoli itulah, atau menggunakan itu secara baik ya. Kalau mengeksploitasi dan monopoli itu kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu sih. Pasti ngomongin tentang dunia ini pasti akan selalu begitu sih guys. Ya di sana aja mereka menggunakan itu untuk monopoli ya. I mean secara alien ya. Itu. Dan itu banyak guys. Gitu. Yang bisa aku sebutkan gini ya. Aku tuh sempat ngeliat beberapa hal alien yang memang kelihatan lah secara mata aku. Ada yang kayak kurus, cungkring, kayak gitu. Kering, kerontang. Gitu. Ada juga yang kayak pohon kayak gitu yang aku rasa, tapi ini enggak sih, dia udah begitu baik-baik banget sih. Tapi aku ngerasanya kayak tumbuhan juga gitu, kayak tumbuhan tapi dia kayak kayu, tapi gimana ya, tinggi, kurus, ramping gitu, terus tangannya kayak kecil semua gitu, terus dia pakai pegang device gitu, kayak gitu. Terus ada yang lain juga, terus ada yang grey, pernah tuh yang matanya belok, yang sangat tipikal banget itu guys, yang palanya lonjong, terus pendek-pendek, terus ada yang tinggi juga gitu, tingginya variasi, matanya hitam semua, terus runcing ke atas gitu, terus palanya lonjong dan tubuhnya abu-abu semua. Itu yang aku lihat, itu yang aku ketahui ya so far ya gitu. Dan banyak lagi sebenarnya yang dimana aku nggak tahu bentuk mereka gimana, karena pada dasarnya mereka ya jago sih ya, mereka sudah pada di high speed, higher frekuensi gitu daripada kita. Walaupun mereka higher bukan berarti mereka baik ya guys, belum tentu gitu. Mungkin karena mereka sudah didesainnya seperti itu, bisa saja yang dimana emang desainnya higher frekuensi, cuman sisi yang sisi buruk negatifnya gitu loh, karena kan semua masih yin and yang kayak gitu loh guys. Walaupun naik ke atas ya frekuensinya gitu, pasti selalu ada yin and yang-nya lah dengan cara versi mereka sendiri. Selalu mau seberapa tinggi apapun frekuensinya itu selalu ada yin and yang-nya. Ada beberapa tentu, masih ada yin and yang-nya. Cuman aku not sure bagaimana ya, semacam itu guys. Dan ya balik lagi ke alien itu ya, mereka banyak sekali korbannya yang mereka lakukan itu untuk mengharvest energi, dan aku salah satunya untuk diharvest energinya satu, dan lama aku jadi kayak capek sendiri, dan aku nggak tahu kenapa aku capek banget ya, terus aku susah banget untuk fokusnya. Aku pengen kerja aja kok kayak short banget gitu loh, energi aku kok capeknya gampang banget. Itu yang aku bingung dulu tuh. Sekarang sih udah enggak sih ya. Tapi ya masih ada gangguan lah guys, gampang ke distraksi ya. Dan ya itu yang terjadi sama aku, itu yang terjadi sama ini. Aku nih belum ceritakan kenapa mereka mau ambil harvest energi itu dan bagaimana sih caranya. Yang aku dapat sih ya, mereka ya caranya adalah dengan membuat sebuah mesin gitu, yang aku ceritakan persis seperti di Pansel itu. Ini ada hubungannya sama Pansel. Kenapa aku bisa nyambung ke sini?
Pertama dari Pansel dulu guys, baru ke sini ternyata ternyata ada lagi ya. Ternyata aku nggak hanya di Pansel aja, ternyata di sana juga ada gitu. Dan di sana tuh bedanya adalah aku ngerasa kayak ada sebuah kota gitu, kota apa ya, sebuah, kalian tahu nggak sih kayak di Star Wars gitu, Star Wars yang ada sebuah kota, atau di Marvel lah, di Avengers atau apa, Guardian Galaxy kayak gitu loh. Ada di sebuah galaksi atau sebuah planet atau nebula kayak gitu, yang dimana situ tuh ada sebuah kehidupan kayak gitu loh. Nah itu exactly yang aku dapat. Itu tuh mereka tuh butuh energi supaya mereka tuh bisa punya tempat tinggal. Intinya itu. Dan datangnya energi itu dari mana? Ya dari kita yang masih didapat kasih dari Tuhan, dari emosi, dari ini, dari manusia, energi, pokoknya energi apapun lah gitu. Supaya mereka tuh bisa mengharness itu. Dan terlebih lagi ya, planet ini kan abundance banget dengan energi ketuhanannya dan energi planet ini gitu loh. Dan ini masih banyak banget guys, walaupun imbalance kayak gini, ini planet kita tuh masih sangat-sangat sehat dan sangat besar banget guys energinya, banget gitu, full of abundance. Dan ini sangat langka guys. Kalau kalian pikir-pikir, apakah ada yang seperti ini? Ada mungkin, tapi ya cuma berapa paling gitu loh. Apalagi sebalance ini gitu loh, dan setenang ini. Udah deh, kita salah satunya guys. Ya salah satunya mereka target juga untuk ini. Dan kalian kalau mau tahu ya, sebenarnya mereka tuh sudah ada sejak dahulu gitu. Alien itu sudah ada, hanya saja kita tidak tahu karena mereka sudah berada di high speed gitu, higher frequency dan higher speed gitu, supaya ya mereka di luar frekuensi kita gitu. Kan manusia itu hidup penuh dengan frekuensi. Kita kan punya frekuensi tertentu, rentang frekuensi tertentu, di alam mana, di frekuensi mana, gimana aku jelasnya, kayak di frekuensi rentang, di rentang frekuensi tertentu mana, dari yang paling terendah sampai yang tertingginya seberapa gitu, secara satu solar system. Maka ya kita hidup di situ, dan mereka tuh rasanya tuh seperti di atas di sana. Dan kalau mereka pengen ke sini, mereka harus turun frekuensinya ke yang memang bisa masih aman gitu untuk mereka, supaya tidak terlalu rendah juga, tidak terlalu terlalu human banget gitu loh, dan terlalu physical banget. No. Jadi ya itu yang mereka lakukan, itu yang aku dapat ya, setidaknya sepengetahuan aku. Dan para alien ini tuh mengharvestnya itu secara emosi guys. Ada juga yang memang kalau sudah kayak keculik, karena ujung-ujungnya adalah kalau kalian kayak udah selesai dan udah keculik, sudah keambil dan kalian meninggal tuh bisa di-abduct gitu loh, bisa diambil gitu guys, semacam itu, dan kejebak di sana. Tapi itu kayak benar-benar harus sesuai dengan prosedurnya gitu. Kalau masih berkenan di atas Tuhan dan Tuhan masih enggak, itu masih ada haknya untuk Tuhan gitu loh. Ya udah, nggak bisa gitu loh. Tapi permasalahan adalah ini alien guys, mereka tuh benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka tahu bagaimana supaya mencari backdoor untuk mengakali ketuhanan itu sendiri loh. Itu yang aku dapat. Makanya mereka bisa seperti itu, makanya mereka bisa mengakses ini. Walaupun sebenarnya banyak sekali kan peraturan yang sebenarnya mereka tuh tidak boleh ke sini gitu. Setidaknya itu sepengetahuan aku ya, banyak sekali peraturan yang memang tidak boleh gitu, kayak tidak boleh mengganggu sama sekali kehidupan manusia secara langsung, intinya itu. Tetapi ya mereka selalu ada jalannya, selalu ada jalan tikusnya, selalu ada celahnya, selalu ada caranya, selalu. Nanti aku akan ceritakan selanjutnya di video selanjutnya
apa sih tujuan mereka, apa sih dan bagaimana sih alien ini di luar angkasa itu. Dan mungkin nanti kita akan membahas tentang multiverse juga guys. Tidaknya itu pengalaman aku, karena aku juga percaya dengan multiverse. Tapi sebenarnya ketika multiverse itu aku kira tuh begitu, ternyata ada guys. Setidaknya itu pengetahuan aku ya, pemahaman aku ya, karena ternyata ada loh setelah pengalaman itu. Karena aku pernah mempertanyakan tentang multiverse kayak, dan aku dapat jawabannya kalau yang setahu aku tuh ya multiverse itu adalah dimana yang observable universe-nya yang kelihatan, dan kita kan tidak tahu di mana ujungnya alam semesta ini, dan seberapa luasnya kita tidak tahu guys, semacam itu. Dan ya aku tahu ya itu, dan kita nggak tahu kan di ujung mana, dan mereka bisa memiliki kehidupan yang berbeda dan sistem yang berbeda dan observable yang berbeda, dan atau mungkin fungsi galaksi yang berbeda, atau mungkin mereka nyebutnya atau bentuknya bukan galaksi juga gitu loh, bisa saja guys. Aku tidak tahu bagaimana itulah. Pokoknya itu udah rahasia Tuhan lah guys, yang dimana itu di luar dari kapabilitas aku, karena itu udah di luar observable kita gitu loh, secara planet ini. Dan tapi yang kali ini tuh yang aku alami adalah enggak guys, beda guys. Tapi ini adalah sebuah dimensi yang berbeda. Kayak sebuah dimensi yang aku lihat yang bolong gitu, yang pecah, crack. Dan itu kayak ada pecahan dimensinya, atau fabrik itu kayak ngegantung gitu. Kayak nggak pecah utuh gitu loh, kayak ngegantung. Dan itu kayak di dalam dunia sana tuh kayak dimensi yang berbeda guys. Dan aku ngerasa tuh kayak agak ada warnanya dikit gitu loh, warna purple-nya begitu lah. Aku nggak tahu lah itu. Atau mungkin itu membrane-nya kali, atau yang sedang ditutup. Mungkin itu adalah penutupan secara secara sementara mungkin. Kayak sih hal begitu tidak mungkin dibiarkan sih. Akan ada tindakannya pasti dari kubu kanan gitu. Karena jujur guys, ada ada perebutan atau ada pengambilan resource gitu loh. Dan ini ngomongin timeline mungkin bisa saja sih, karena ini ada hubungan sama timeline juga. Aku nggak tahu kenapa, waktu time space, karena time space timeline ya maksudnya, kayak bukan time ya tapi timeline, lebih ke timeline itu. Jadi kayak ada paralel gitu loh, mungkin lebih tepatnya ke paralel kalau ya, bukan multiverse. Aku masih mempertanyakan sih tentang multiverse, paralel, universe observable. Itu tuh kayak ini apa sih gitu, ini apa sih, ini gimana sih gitu, seperti apa sih, itu yang aku kayak masih belum mengerti. Kita ulik nantilah. Terus yang jelas aku tertarik banget sih dengan hal ini gitu guys. Jangan lupa like, subscribe, dan sharing juga, dan nyalakan notifikasinya guys. Aku bakalan cerita lagi nanti untuk kalian selanjutnya. See you guys on the next video. Bye.